Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Video kita kali ini menjawab pertanyaan sebagian orang tua santri, juga sebagian calon orang tua santri yang bertanya-tanya, ada sistem apa di Al-Ma'had ini yang dijalankan berbeda dengan di sekolah lain? Unik lah pokoknya gitu. Mungkin tidak ada di pesantren lain atau di sekolah lain. Benar, ada. Dan itu memiliki implikasi yang luas dan harus dibahas, harus dibedah. Kalau Anda datang ke Al-Ma'had, melihat lambangnya, ada globes, ada angka 1, kemudian globes itu angka 10. Itu artinya 10 karakter. 10 karakter ini apa? 10 karakter yang ingin dicetakkan, dibentukkan pada kepribadian santri, sehingga santri lulus dari Al-Ma'had, kita usahakan memiliki 10 karakter istimewa. Berbicara tentang 10 karakter, silahkan Anda tonton video kami dari channel Maha TV Indonesia pada penjelasan tentang 10 karakter tersebut. Nah, untuk membentuk 10 karakter ini, kami meramu kurikulumnya sedemikian rupa dan memerlukan rentang waktu yang panjang. Tidak cukup dengan 1, 2, 3 tahun. Maka kami membuat rentang waktunya minimal masuk anak itu di SMP dan selesai di SMA. Itu sesungguhnya yang tepat sesuai dengan wajib belajar 9 tahun. Bahkan kami lebih dari itu. Wajib belajar 12 tahun. Maka rakyat Indonesia, terutama Muslim Indonesia, dengan sistem yang kami buat itu akan mengalami proses belajar wajib belajar 12 tahun. SD sudah 6 tahun, SMP dan SMA 6 tahun. Jadilah 12 tahun. Sistem ini namanya One Stop Schooling System. Kami singkat dengan OS3. One Stop Schooling System. Ini apa? One Stop Schooling System adalah sistem bersekolah tuntas dalam atap satu lembaga. Yayasan kami namanya Yayasan Ali Syekh. Saya penggagasnya, saya pimpinan pondoknya, saya yang mendesain sekolah ini, pesantren ini. Sistem bersekolah tuntas dalam atap satu lembaga dituangkan dalam sebuah nota komitmen dan ditandatangani kedua belah pihak, antara pihak pesantren dan pihak orang tua santri, serta mengikat secara hukum. Ini One Stop Schooling System. Tujuannya apa? Kok ada sistem seperti ini? Untuk lebih menjamin tercapainya target kurikulum yang disebut dengan SKL, Standar Kompetensi Lulusan, atau yang di pesantren ini sebutannya SKL atau Standar Karakter Lulusan, yaitu 10 karakter. Cita-cita mencetakkan 10 karakter itulah utamanya mengapa diadakan sistem ini. Latar belakangnya, kok bisa ada pemberlakuan sistem ini? Dilatar belakangi oleh apa? Sebelum kami meramu dan membuat sistem ini, kami memperhatikan bertahun-tahun, dan kami adalah lulusan pesantren Pondok Modern Gontor Ponorogo.
KMI, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, Pondok Modern Darussalam Gontor. Kami menyaksikan, kami masuk pertama kali di pesantren, diterima pada saat itu yang satu level dengan kami 800 orang. Sedangkan dari kelas yang lain, yaitu kelas biasa, 1.500 orang. Walhasil pada saat itu hampir 3.000 orang diterima oleh pesantren, santri baru. Gurunya sekitar 300 orang. Namun pada saat kami lulus, jumlah kami itu cuma sekitar 428 orang. Itu artinya apa? Tingkat drop out ini sangat tinggi. Jadi maraknya kasus drop out santri di mana-mana. Itu bukan hanya di satu pesantren, hampir di semua pesantren. Mungkin tanpa saya sebutkan satu persatu, sesungguhnya terjadi kasus drop out itu sangat signifikan. Dan ini mengakibatkan kerugian bagi 3 pihak sekaligus. Pihak pertama siapa? Pihak santri itu sendiri. Santri yang kemudian tidak melanjutkan sampai tuntas, dia dapat apa sesungguhnya? Baru 3 bulan, 4 bulan pulang. Nggak betah pulang. Dapat apa dia? Habis umurnya cuma untuk bolak-balik ke sana kemari dan tidak dapat apa-apa. Jangan dikira dia sudah dapat apa-apa, karena mencetak karakter itu tidak bisa sebentar, 2 bentar, 3 bentar, harus berbentar-bentar, lama. Kerugian yang diderita oleh orang tua santri tidak kalah beratnya. Sudah capek ikut antri, daftar, kemudian seleksi dan sebagainya. Biaya tidak diperhitungkan lagi tuh. Pokoknya biayanya berapa, yang penting anak saya bisa diterima. Apalagi zaman sekarang, apalagi posisinya di Jabodetabek, di mana living cost, biaya hidup itu jauh lebih besar daripada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau kemudian sudah didaftarkan, sudah mengeluarkan uang banyak, anaknya baru 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun keluar, ini sangat merugikan orang tua. Yang ketiga, bagi lembaga. Lembaga itu mempersiapkan, lembaga yang memakai sistem kami, one stop schooling system, itu artinya segala sesuatu harus sudah dipersiapkan sebelum anak masuk. Ya seragamnya, ya bukunya, ya gurunya, ya perangkatnya, gedungnya, dan itu tidak sedikit biayanya. Dan itu berimplikasi pada maintenance dan sebagainya. Nah, maka sesungguhnya tidak ada yang diuntungkan dengan adanya drop out. Berikutnya, perlunya menguatkan tekad bersama dalam komitmen mendidik anak. Kalau kita tidak memiliki komitmen dalam mendidik anak di pesantren, hanya bikin repot aja. Coba-coba icip-icip di pesantren, kali aja anak saya betah. Jangan. Ya. Sekali masuk pesantren, bertekad untuk betah dan sampai tuntas. Yang ketiga, banyak bukti bahwa santri-santri yang asalnya terpaksa. Memang ada di antara santri itu awalnya terpaksa, dipaksa oleh orang tuanya, karena orang tuanya bertekad untuk menjadikan anaknya jadi orang, bukan orang setengah jadi. Ya. Tapi akhirnya yang tadinya terpaksa menjadi biasa. Setelah merasakan biasa saja di pesantren itu, di kelas-kelas akhir dia baru merasakan nikmatnya di pesantren. Ternyata di pesantren itu tidak seperti yang saya bayangkan dulu di awal ya. Rasanya nikmat, dan ini kasus seperti ini sangat banyak. Maka kalau kita
tidak berikan sistem yang mengikat, akan banyak yang rugi dan kenikmatan ini tidak terasa. Coba Anda cicipi itu sambal pertama kali, wah pedas. Kemudian Anda berhenti sampai di situ. Apakah rasa pedasnya langsung hilang? Nikmatnya nggak dapat, pedasnya doang. Kiai kami dulu menasehatkan kepada kami para santri, jangan seperti monyet memakan manggis. Begitu manggis dipegang, langsung digigit, terasa pahit, langsung dibuang. Jadi santri, jadi orang tua santri, jangan seperti itu. Makanya Al-Ma'had ini sebelum menerima santri, memberikan dulu penjelasan A sampai Z. Silakan hubungi admin pondoknya 0896 1973 1979. Ada 30 item pertanyaan yang dijawab secara otomatis. Anda bertanya langsung, ketik saja angkanya, angka 1, angka 2, ketik. Terus semua akan keluar jawabannya secara otomatis. Kurang puas, buka websitenya www.mahaduna.sch.id. Buka. Kurang puas juga, datang survei langsung ketemu dengan kami, lihat tempatnya, lihat persiapannya dan sebagainya. Sehingga betul yakin. Jangan beli kucing dalam karung, orang bilang begitu. Selanjutnya, perlunya secara terus-menerus berkoordinasi dalam mendidik. Antara kami, para pengasuh, para pendidik, para guru, dengan orang-orang tua santri, perlu ada koordinasi yang terus-menerus. Maka kami buat event-event yang banyak selama sepanjang 1 tahun ajaran untuk bisa bertemu dengan orang tua santri dan berkoordinasi. Berikutnya adalah latar belakang yang kelima adalah tidak adanya kesatuan kurikulum antar pesantren, sehingga keterputusan dari sebuah lembaga dan penyambungannya di lembaga lain mengakibatkan kesenjangan ilmiah yang signifikan. Kalau anak dipesantrenkan di pesantren A, baru saja 3 bulan minta pindah ke sekolah lain, ke pesantren lain, itu nggak akan nyambung. Bahkan beberapa anak melaporkan setelah pindah ke pesantren lain, ya Ustaz, kami ini seperti turun kelas. Kenapa? Kami di sini kan sudah tahun kedua. Tahun kedua kami sudah belajar nahwu. Nahwunya sudah jilid 2. Di sana kita belum belajar nahwu, Ustaz. Baru tahun berikutnya kita baru belajar nahwu. Jadi seperti mengulang saja. Jadi pelajaran yang sudah kami dapat kemana? Ini salah satu contoh. Bisa jadi dalam ilmu tertentu, di sana sudah lebih duluan, di sini belum dipelajari. Ketika di sini dia belum belajar, di sana teman-temannya sudah belajar jilid 2. Apa yang terjadi? Anak ini kelimpungan. Belum lagi adaptasi dengan gurunya yang baru, adaptasi dengan lingkungannya, kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan pondok yang baru. Ini banyak sekali yang bisa merusak fokus santri. Maka tidak sedikit di antara anak yang pindah. Berikutnya sama sekali juga tidak betah juga di sana. Minta pulang, ujung-ujungnya orang tua menjadi korban. Sudah bayar di sini uang pangkal, pindah ke sana uang pangkal, double uang pangkal, ujung-ujungnya pulang juga ke rumah nggak lanjut. Maka orang tua santri harus memiliki tekad yang kuat, kerjasama dengan kami. Selanjutnya adalah ketuntasan kurikulum dalam satu lembaga yang telah diformat dalam satu kesatuan kurikulum tentunya lebih baik daripada pindah-pindah sekolah yang mengakibatkan fokus anak tercerai-berai. Pertimbangan-pertimbangan ini yang kemudian membuat kami yakin menjalankan sistem yang disebut dengan one stop schooling system.
Apa konsekuensinya kalau kita mengikuti sistem ini? Bagi tiga pihak, orang tua santri, dan lembaga. Konsekuensinya apa dan keuntungannya apa? Pertama, OS 3 jenjang. Jadi ada OS 3 jenjang, ada OS 3 lintas jenjang. OS 3 jenjang maksudnya kalau masuk SD ya harus tuntas sampai kelas 6. Kalau masuk SMP ya harus tuntas sampai kelas 9. Masuk SMA harus tuntas sampai khidmah. Maka jika membatalkannya tanpa menuntaskan satu jenjang, tidak mendapatkan berkas apapun dan apa yang telah dibayarkan hangus. Ini konsekuensinya. Yang kedua, OS 3 lintas jenjang, yaitu masuk dari SMP berakhir sampai SMA dan khidmah. Yayasan Ali Syekh memberikan keistimewaan dengan mengambil uang pangkal hanya saat masuk SMP saja. Adapun untuk melanjutkan SMA-nya, maka yayasan menggratiskan uang pangkalnya. Maka konsekuensinya, jika pihak santri membatalkan komitmen ini, menebus uang pangkal tersebut yang semula digratiskan. Uang pangkal yang dibayarkan kemudian dipergunakan oleh yayasan untuk membangun fasilitas santri, bukan untuk memperkaya organ yayasan, bukan untuk memperkaya pimpinan pondok. Tapi uang yang dibayarkan sebagai tebusan itu sebenarnya bukan tebusan. Hanya dia harus membayar apa yang sebelumnya digratiskan. Digratiskan dulu karena ada komitmen sampai tuntas. Ketika dia membatalkan komitmen itu, konsekuensinya apa yang mestinya kemarin dibayar ya harus dibayar. Jika menebusnya, maka santri mendapatkan berkas rekam jejak hasil belajarnya yang menjadi haknya. Tidak ada yang ditahan. Tidak ada istilah al-ma'had menahan ijazah anak, tidak ada itu. Itu semua adalah keadilan, balance. Ada take and give. Ya, sebagaimana dia telah diberi keistimewaan, kemurahan, kemudahan. Ya, konsekuensinya belajarnya harus serius sampai tuntas. Nah, saudaraku sekalian, kaum muslimin yang kami cintai karena Allah, poin keempat terakhir dalam pembahasan bedah OS 3 ini adalah adanya sistem ventilasi di dalam OS 3 ini. Apa sih ventilasi itu? Biasanya kalau kita lihat rumah ya, ada ventilasinya tuh. Ada kisi-kisi angin gitu ya. Artinya ini bukan sebuah ruangan tertutup segala sisinya, pengap dan kita tidak bisa keluar dari itu. Ada sistem ventilasinya. Salah satu sistem ventilasinya yang tadi disebutkan adalah apabila dia menembus, maka kita berikan berkas-berkasnya. Nah, ada pula sistem ventilasi jika santri merasa tidak mampu melanjutkan atas dasar perkembangan biaya. Yang namanya biaya ini nggak bisa kita patok sekarang untuk sampai 6 tahun akan segitu terus. Karena perkembangan harga-harga juga terus naik. Apalagi di zaman kepresidenan yang sekarang ini 2 periode. Dari periode pertama dia memimpin, naik listrik lah, naik ini, naik itu. Harga-harga naik terus, kemudian kita membiayai kehidupan santri dari mana? Begitu. Maka jika santri merasa tidak mampu melanjutkan atas dasar perkembangan biaya, maka boleh mengambil cuti dan diarahkan untuk mengambil spesialisasi fokus hafalan Al-Quran di suatu pesantren khusus tahfidz tanpa biaya atau dengan biaya yang terjangkau. Tentunya kita akan arahkan, ini di pesantren tahfidz sana biayanya sekian, di sana bahkan gratis. Oke, silahkan ambil di sana dulu, sambil dalam waktu 1 tahun ajaran mungkin anaknya tahfidz dengan biaya ringan, orang tuanya sambil bernafas mencari modal untuk bisa melanjutkan pendidikan anaknya.
Adapun jika keluar dari komitmen dengan alasan biaya, tapi kok pindah sekolah, maka alasan ini tidak diterima. Karena umumnya kalau sudah pindah sekolah ya, pastinya itu pakai uang pangkal. Kan aneh. Melanjutkan di sini tinggal melanjutkan saja, tidak pakai uang pangkal baru, dibilang tidak mampu. Tetapi melanjutkan di tempat lain dengan uang pangkal baru kok mampu. Kan aneh. Gitu ya. Jadi insya Allah sistem yang disebut dengan one stop schooling system ini sesungguhnya bukan berpihak kepada siapapun, berpihak kepada seluruh pihak. Untuk kepentingan semua stakeholder dan tidak merugikan siapapun. Azasnya adalah keadilan, balance, seimbang kita. Kemudian sangat berpihak pada kepentingan utama kita, yaitu mendidik tanpa terputus. Nanti ketika anak kita sudah berhasil, sudah tercetak karakter-karakter yang bagus, 10 karakter, kita akan bersyukur. Anda akan sangat berterima kasih kepada Al-Ma'had. Dan bagi kami, sebuah kebanggaan. Santri-santri kami jadi sukses dunia dan akhirat sesuai dengan idealisme kami. Semoga kita diberikan hidayatut taufiq oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melaksanakan prinsip pendidikan berkelanjutan dan tuntas ini yang disebut dengan one stop schooling system yang digelar di Al-Ma'had. Semoga Allah Azza wa Jalla membukakan mata, telinga dan hati kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.